Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam Mimbar Gemara Online pada pagi hari ini, di hari Sabtu, tanggal 19 April tahun 2025. Mari sama-sama kita menerima berkat Tuhan lewat bacaan kita dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Dalam bacaan kita pagi hari ini, kita mau sama-sama belajar tentang kisah hidup seorang rasul yang seringkali kita dengarkan namanya, yaitu Rasul Paulus. Mari kita baca bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Pada bacaan kita ini dapat kita ketahui bahwa Rasul Paulus ketika melakukan pelayanannya itu tidak selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Maksudnya apa? Perlu kita ketahui, perlu kita sadari bahwa akhir-akhir ini banyak sekali fenomena yang terjadi di mana orang Kristen, anak-anak Tuhan sering mengeluh, sering bersungut-sungut, entah itu lewat sosial media, entah itu lewat perbincangan dengan sesama atau lewat manapun. Apakah kita termasuk di dalamnya? Jika itu kita, mari pagi hari ini kita belajar lewat kisah hidup seorang Rasul Paulus, di mana meski sudah melayani Tuhan, perlu kita ketahui, perlu kita lihat apakah kehidupan Rasul Paulus terbebas dari masalah. Dari ayat yang kita baca tadi dapat kita simpulkan bahwa justru keadaan yang terjadi adalah sebaliknya. Hari-hari yang dijalani Rasul Paulus dipenuhi dengan penderitaan, dipenuhi dengan pergumulan yang sangat berat. Tetapi ini yang perlu kita sama-sama pelajari. Meski demikian, meski hal itu terjadi, meski pergumulan dan penderitaan Rasul Paulus rasakan, hadapi, hal itu tidak menyurutkan semangat Rasul Paulus. Hal itu tidak memadamkan api Rasul Paulus untuk melayani Tuhan. Jadi, seburuk apapun keadaan yang terjadi pada Rasul Paulus, pagi hari ini kita mau belajar kalau dia tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Perlu kita pertanyakan kenapa Rasul Paulus memiliki semangat yang tidak padam, memiliki api yang menyala-nyala. Walaupun keadaan dalam hidupnya sedang berat, sedang tidak baik-baik saja. Nah, pagi hari ini kita mau belajar yang mendasari Rasul Paulus memiliki semangat, memiliki iman, memiliki api yang menyala-nyala, yang mampu bertahan di tengah penderitaan. Tidak lain dan tidak bukan, dasarnya adalah karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia tahu kalau begitu besar kasihnya Tuhan untuk setiap kita, untuk Rasul Paulus, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rasul Paulus percaya kalau kasihnya Tuhan itu sangat besar. Bahkan itu sudah dibuktikan sama Tuhan lewat karya penebusannya di atas kayu salib. Oleh karena itu,
Rasul Paulus berpikir kalau itu saja cukup untuk dia bisa semangat dalam melayani Tuhan. Karena kasihnya Tuhan yang begitu besar, dia punya api yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa setiap orang percaya itu hidup dalam kasih karunia. Meski demikian, meski kita hidup dalam kasih karunia-Nya Tuhan, meski kita sudah ditebus, kita sudah diampuni sama Tuhan, bukan berarti kita terbebas dari persoalan hidup, bukan berarti kita terbebas dari pergumulan. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, penderitaan boleh datang, tetapi dalam keadaan buruk sekalipun perlu kita tahu, perlu kita ketahui, perlu kita sadari bahwa kasih karunia Tuhan itu besar untuk setiap kita. Kasih-Nya Tuhan itu terlalu besar untuk kita. Sehingga kasih itulah yang harus kita percaya, dan karena kasih itulah yang akan mampu menolong kita, yang mampu menopang kita supaya kita dapat melewati segala sesuatu dalam kehidupan ini. Pagi hari ini, jika kita sudah mulai bersungut-sungut dalam melayani Tuhan, mari kita kembali lagi, kita bertobat, kita mohon ampun sama Tuhan, kita mau kembali lagi menyalakan api yang sudah padam itu. Karena kita belajar sesuatu dari Rasul Paulus pagi hari ini, meskipun dia sudah menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa, bukan berarti kehidupan dia sebagai hamba Tuhan tidak lepas dari masalah. Tapi kita nggak boleh fokus sama masalah itu. Pagi hari ini kita harus fokus sama kasih-Nya Tuhan, karya pengorbanannya Tuhan yang besar di atas kayu salib. Itu yang harus kita fokus. Karena dengan kita fokus sama kasih-Nya Tuhan yang besar untuk setiap kita akan mampu melewati segala sesuatu dalam hidup ini. Satu ayat terakhir yang ingin saya bagikan pada setiap kita yang mendengarkan Gemar pagi hari ini, yaitu dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi di sini kita mau belajar untuk tidak fokus sama masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus fokus pada kasih Tuhan, sehingga api semangat kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Mari sama-sama kita belajar, berproses, dan kita sama-sama berprogres di dalam Tuhan Yesus. Semoga renungan singkat kita pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang begitu besar untuk setiap kami. Dan terima kasih untuk waktu istirahat yang Tuhan sudah berikan pada kami. Semalaman penuh Tuhan jagai kami, beri kami istirahat yang cukup. Dan pagi hari ini kami dapat boleh bangun dengan keadaan tubuh yang luar biasa sehat. Tuhan memampukan kami untuk memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk berkat Gemar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkat Gemar ini dapat boleh menguatkan setiap kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu kehidupan kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kegiatan kami dari pagi sampai malam nanti. Kiranya Tuhan tetap menutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.